Nama saya Yafi Suli Adiatma. Saya akan melakukan praktek ceramah untuk keperluan mata kuliah ilmu dakwah, dan ceramah saya berjudul Islam Melawan Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena sudah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki kepada kita semua. Dan mari kita tidak lupa untuk selalu mengucapkan sholawat setiap saat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam kondisi yang sedang seperti saat ini, kita umat manusia, umat Islam, segala umat yang ada di dunia ini sedang diuji, sedang ditimpa, bahkan sedang diperingati oleh sebuah situasi yang membuat kita harus melakukan penyesuaian baru pada kehidupan kita, yaitu adalah pandemi wabah coronavirus ini, atau yang biasa kita sebut coronavirus disease atau COVID-19. Banyak dari kita yang memandang ini sebagai sebuah hal yang sangat darurat, dan ada pula sebagian dari kita yang memandang ini tuh nggak apa-apa, ini tuh bukan hal yang darurat atau mungkin menyepelekan COVID-19 ini. Karena pada negara kita ini masih banyak perdebatan dalam situasi COVID ini, seperti banyaknya konspirasi yang tercipta dan muncul di Indonesia, dan berlawanan dengan para pejuang COVID yang selalu memperjuangkan untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Ada banyak, tidak sedikit, beberapa orang yang saya jumpai selalu misalkan menyerukan bahwa kita sebagai umat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seharusnya itu tidak takut kepada coronavirus ini, dan tidak perlu khawatir sama sekali dengan yang namanya COVID-19. Karena kita sebagai umat Islam itu katanya harus selalu hanya takut kepada Allah semata dan para junjungannya. Jadi menurut saya, jika memang orang seperti mereka ini tidak takut dan khawatir dengan COVID ini, maka mereka seharusnya konsisten. Mereka hanya boleh takut kepada Allah dan para junjungannya semata. Mereka tidak boleh takut kepada binatang buas, bencana alam, kematian, kemiskinan, dan lain-lain. Karena pada kejadian seperti ini menurut saya ini adalah munculnya pernyataan seperti itu adalah menunjukkan bahwanya adanya pemahaman tentang keimanan dalam Islam yang masih sangat dasar, dan itu pun belum selesai. Jadi orang yang menyuruhkan itu adalah orang yang memiliki keimanan yang masih dasar, dan itu pun belum selesai pada tahap yang dasar itu. Lalu seolah-olah kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak boleh takut kepada yang lainnya. Benar bahwa memang menurut saya itu benar, memang kita hanya umat Islam itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar. Takut kepada umat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai umat Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu adalah salah satu bukti keimanan kita. Takut kepada Allah itu menjadi sangat penting, karena satu-satunya ketakutan yang memberikan kita jalan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah itu. Lalu, apakah kita hanya takut kepada Allah, hanya harus takut kepada Allah? Bukan berarti kita umat manusia takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang lainnya. Karena segala sesuatu yang ada pada dunia ini, termasuk hukum alam, misalkan hukum alam, wabah, gravitasi, dan lain-lain, dan apapun itu yang menjadi hukum alam, itu merupakan kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita juga harus takut sebagai bagian dari keimanan kita. Karena juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa keimanan kita bukan hanya kepada Allah, tetapi termasuk juga dengan
segala ketetapannya, yaitu hukum alam dan lain-lain yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu kemudian justru karena kita takut kepada Allah, kita tuh juga harus takut dengan apa yang sedang terjadi pada situasi seperti saat ini, corona ini, dan perlu khawatir tentang hal itu juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjauhi segala mara bahaya, karena COVID ini adalah mara bahaya. Dan menurut saya, jika kita sebagai umat Islam tidak takut akan hal itu, corona ini, maka menurut saya itu kita seperti menentang Allah. Dengan takut dan khawatir pada situasi pada saat ini, justru akan semakin mendekatkan kita kepada Allah, karena kita tuh berserah diri akan ini dan selalu bertawakal dengan apa yang sedang terjadi di situasi yang seperti saat ini. Lalu kesadaran akan wabah serta akan bencana alam ekologis itu sejak awal tuh di agama sudah ada perangatannya. Tapi menurut saya itu yang sebenarnya kita sayangkan. Kenapa isu-isu wabah, isu-isu ekologis dan kebersihan tidak menjadi isu yang penting atau utama dalam kehidupan beragama, bukan dalam agama tapi dalam umat beragamanya. Pertama, di zaman Nabi pernah ada wabah dan ada beberapa hadis, dan bahkan lockdown itu sudah ada hadisnya. Seperti ada hadis dari riwayat Imam Ahmad, yaitu beliau mengatakan, jika terjadi wabah, maka kamu di dalam rumah saja. Siapa yang di dalam rumah menyelamatkan diri dari wabah itu dan tidak menjadi penyebar wabah itu dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bagaimana orang yang mati syahid. Dan pada hadis lain, Nabi Muhammad SAW berkata, jika ada wabah di suatu kota, maka kamu yang di kota itu janganlah sekali-kali keluar dari kota, dan kamu orang yang di luar kota janganlah masuk ke kota tersebut. Dan sistem itu sebenarnya yang kita kenal dengan istilah lockdown. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam senantiasa selalu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para junjungannya, karena Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang selalu dapat berpikir dengan cerdas dalam keadaan seperti new normal untuk saat ini. Kita harus selalu senantiasa menjunjung tinggi protokol kesehatan yang diterapkan dan dianjurkan oleh pemerintah sebagai bentuk nilai keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu selalu memberikan kita banyak jalan dan cara dalam beribadah dan untuk berbuat kebaikan. Karena misalkan pada saat new normal seperti ini kita harus melakukan sholat berjamaah, tapi karena ada kebijakan baru kita melakukannya dengan cara seperti itu. Ya, karena Islam itu adalah agama yang sangat toleran dan sangat memberikan kita kemudahan untuk kita melakukan ibadah dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi dalam setiap jalan yang diambil, dan semua dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu senantiasa bersyukur dalam hal apapun. Maafkan saya jika ada salah-salah kata, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan segala kekurangan murni dari saya sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.